Kak Marta, gimana nih kabarnya? Wah, pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Adik-adik juga kan? Pastinya luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, Kak Marta undang semua berdiri. Kita memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa sih? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya mari kita ikutin ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Kasih Yesus lebih indah dari apapun. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
adik-adik? Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa beribadah kembali walaupun lewat online. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami akan melakukan apa yang Tuhan pesankan pada hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu kemarin itu semua itu mendengarkan, mengenal kasih Allah, kasih Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan hari ini kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Yuk, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik, ini adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Kalau hukum yang pertama dan terutama itu berarti harus dilakukan. Bagaimana kita cara mengasihi Tuhan? Apakah dengan Tuhan, Tuhan saya mengasihi Engkau, atau dengan cara apa? Dengan cara apa, adik? Kalau adik mengasihi saudara-saudara kita seiman, orang tua, kakak, adik, itu juga kita mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati? Nah, kalau adik itu beribadah pada Tuhan di hari Minggu, kita juga itu adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu yang seperti apa sih? Apakah hatinya diberikan sama Tuhan atau kita bagaimana caranya, adik? Yuk kita akan lihat ya. Kita akan mengingat dari Daud. Daud itu adalah seorang penggembala domba. Ya, penggembala domba Angon. Nah, tetapi Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia seorang pengembala, tetapi dia tidak lupa dengan yang namanya Tuhan. Dia tetap mengasihi sesamanya. Dia mengerjakan tugasnya menggembalakan domba itu milik ayahnya dengan sepenuh hati, tidak bersungut-sungut. Itu melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap apa tadi? Jiwa kita. Nah, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati sudah kita lakukan, kita berarti nanti melakukan yang kedua, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bagaimana Daud membuktikan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu pada Tuhan? Daud itu menari-nari dengan kekuatannya, dengan sekuat tenaga, karena Daud itu bersukacita bahwa Tuhan sudah mengasihi dirinya. Itu menunjukkan Daud sangat mengasihi Tuhan. Dia menari-nari dengan jiwanya, dengan sepenuh jiwanya, walaupun mungkin dia sebagai raja, tapi istrinya kok kayak orang enggak bener ya, kok kayak orang gila. Tapi Daud tidak peduli dengan itu. Yang penting dia menari-nari buat Tuhan, bersorak-sorai dengan Tuhan, dengan perjalanan kisah hidupnya yang disertai terus oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kita harus meniru seperti yang Daud lakukan, menari-nari buat Tuhan, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Waktu Daud dengan rakyatnya itu membawa tabut perjanjian, Daud diiringi dengan menari dan dengan alat musiknya kecapi yang selalu dibunyikan untuk Tuhan. Nah, kita kalau menyanyi di rumah itu nyanyinya apa coba? Apa kita menari-nari buat Tuhan seperti Daud menari, atau kita lagu-lagu yang
dunia yang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik belajar ya kalau menyanyi lagu-lagu yang rohani, lagu-lagu yang menguatkan kita. Jadi didengar itu enak. Jangan terus menyanyi, menari dengan lagu-lagu dunia. Contohnya lagu-lagu dunia itu apa? Banyak sekali. TikTok yang sekarang lagi viral ya. Nah, yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan akal budi. Nah, dengan akal budi. Coba kita ingat kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu seperti apa? Dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mengenakan, yang tidak diinginkan. Saya percaya semua adik-adik minta atau memohon untuk situasi di rumah, kondisinya di rumah itu semuanya baik-baik saja, aman, nyaman, tanpa gangguan suatu apapun. Tetapi apa yang dialami Yusuf? Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang, dibenci, pokoknya itu difitnah, sampai Yusuf itu kayaknya kalau kita menjadi Yusuf itu sudah enggak kuat ya, enggak tahan. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, dia rela bahkan mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat. Sesuatu yang tidak kita pikir secara akal budi kita, secara manusia, itu dilakukan oleh Yusuf. Sesuatu yang tidak mungkin, kok ini jadinya seperti ini, yang tidak enak di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Ini contoh dari Yusuf di dalam mengalami atau menghadapi suatu masalahnya. Dan yang seterusnya, mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Kekuatan. Kita mungkin pernah ya mau mengikuti sebuah perlombaan atau ditunjuk untuk menjadi pemain, contohnya sepak bola. Kita tentunya itu persiapkan dengan segala sesuatunya, untuk kesehatannya, untuk makanannya supaya tidak sakit. Dan nanti kalau pertandingan itu tiba, kita sudah siap dan kita sudah bisa melakukan dengan segenap kekuatan kita. Kita berusaha sekuat tenaga biar tim kita itu menang. Dan ini juga yang ada sebuah cerita dari anak yang seperti itu. Karena ditunjuk pemain cadangan, dia dengan segenap hatinya itu siap. Dia mempersiapkan dirinya. Siapa tahu nanti ada pemain-pemain yang berhalangan, tetapi dia siap untuk menggantikannya. Nah, anak ini siap dan bilang sama mamanya, "Ma, saya mau ikut pertandingan." Dan mamanya pun mensupport, mendukung. Dan pada akhirnya pertandingan tiba itu benar, dia dipakai pemain cadangan, ada satu pemain yang jatuh dan digantikan oleh dia. Dia melakukannya dengan kekuatan, dengan penuh kekuatan tenaga supaya bisa berjuang supaya dapat menang di dalam pertandingan tersebut. Nah, kita diingatkan ya adik-adik ya, semuanya dari kisah Daud, dari kisah Yusuf, semuanya itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, juga segenap kekuatan. Bagaimana kita bisa melakukannya semuanya itu? Ya adik-adik semuanya, kita akan mengulangi ayat hafalan kita di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah perintah Tuhan, pesan Tuhan pada hari ini. Nah, saya mengajak semua adik-adik untuk bisa meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, supaya kita bisa mencontoh para tokoh Alkitab yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatannya, yaitu contoh dari Daud dan Yusuf. Mari semuanya adik-adik saya minta kita akan melakukan, kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita terlebih akan mengasihi Tuhan. Jangan lupa setiap minggu kita ibadah walaupun lewat online,
jangan malas-malasan ya. Nah, sampai di sini dulu Kak Wati sudah bercerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pada hari ini. Shalom. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah, semua karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Mari Yesus, saat ini kami mau belajar menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Mari biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Bapak. Terima kasih Yesus, ini doa kami, ini kerinduan kami. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa buat bangsa negara kami. Biarlah Engkau turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan untuk Engkau. Dan juga buat pimpinan bangsa negara ini Bapak, Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf jajarannya Bapak. Mari Yesus, Engkau sendiri akan tolong beliau, tolong mereka semua, beri mereka hikmat yang dari Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka putuskan itu mendatangkan kebaikan buat kami semua umat-umat-Mu di bangsa ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat tim medis yang terus berjuang di garis depan untuk melawan COVID Bapak. Engkau yang akan memberikan imunitas yang sempurna, Engkau yang akan memberikan perlindungan yang baik buat mereka semua, sehingga mereka boleh bekerja dengan terlindungi yang dari Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami boleh mengalami hari-hari ke depan semakin baik karena Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami naikkan syafaat kami, dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.